Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai bab 9 yaitu etika monopoli dan pasar kompetisi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hunata, nomor presensi 24. Perkenalkan, saya Aisyah Nur Atifa Fitriani, nomor presensi 1. Perkenalkan, saya Mika Setiawati, nomor presensi 13. Perkenalkan, saya Wahyu Bindar Bawono, nomor presensi 20. Di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu pengertian pasar monopoli, yang kedua karakteristik pasar monopoli, yang ketiga latar belakang monopoli, yang keempat etika pasar monopoli, yang kelima dimensi moral bisnis, yang keenam etika pasar kompetisi, dan yang ketujuh peran pemerintah. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli dari bahasa Yunani yaitu monos yang berarti satu dan polein yang berarti menjual. Jadi dalam hal ini pasar monopoli dapat diartikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut juga sebagai monopolis. Misalnya, hanya oleh suatu perusahaan tertentu saja, sedangkan pelaku pasar yang lain tidak berlaku atau sangat kecil sekali perannya dalam mempengaruhi pasar. Menurut Maastricht, MM 2001, dua sebab mengapa monopoli itu terjadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan atau proteksi yang diberikan oleh pemerintah sebagai lembaga yang memegang kendali atas kehidupan perindustrian. Dan yang kedua, yaitu kemampuan dari suatu industri tertentu memiliki daya kelola yang lebih profesional dibanding dengan industri yang sejenis di pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pasar monopoli. Yang pertama yaitu pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Di sini hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Dengan demikian, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat diberi dan tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain kalau mereka menginginkan barang tersebut. Maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Contohnya adalah perusahaan Pertamina yang menguasai minyak dan gas. Selanjutnya yaitu tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip atau substitut yang dapat menggantikan barang tersebut. Contohnya yaitu pasar monopoli seperti Windows, perusahaan listrik negara, PLN, perusahaan kereta api, PT KAI, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat pasar monopoli. Yang pertama, hanya terdapat satu penjual atau produsen. Yang kedua, harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan monopoli. Yang ketiga, umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, sangat sulit untuk masuk ke pasar karena peraturan undang-undang maupun butuh sumber daya sulit didapat. Yang kelima, hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan. Yang keenam, tidak butuh strategi dan promosi untuk sukses. Kemudian yang selanjutnya yaitu latar belakang monopoli. Terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pasar atau perusahaan monopoli. Yang pertama yaitu perusahaan mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Salah satu sumber penting dari adanya monopoli adalah pemilikan suatu sumber daya yang unik atau istimewa yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain.
Salah satu contoh yang jelas dalam hal ini adalah Suara Emas dari seorang penyanyi terkenal atau kemampuan bermain yang sangat luar biasa oleh seorang pemain sepak bola. Hanya merekalah yang mempunyai kepandaian tersebut. Di dalam suatu perekonomian, monopoli juga dapat berlaku apabila suatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar bahan mentah yang tersedia. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau ekonomi scale hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Di berbagai kegiatan ekonomi, tingkat teknologi adalah sedemikian modernnya sehingga produksi yang efisien hanya dapat dilakukan apabila jumlah produksinya sangat besar dan meliputi hampir seluruh produksi yang diperlukan. Etika pasar monopoli. Secara argumentatif dan strategi ekonomi, makro dan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam penguasaan sumber daya ekonomi untuk strategi nasional dan percepatan kemajuan industri dan ekonomi makro, maka penguasaan monopoli semacam ini lebih dapat diterima sepanjang benar-benar didasari latar belakang seperti ini. Biasanya pihak perusahaan yang dikuasai oleh pemerintahan yang boleh menguasai sektor-sektor yang strategis ini karena demi kepentingan umum yang utama. Oleh karena itu, monopoli semacam ini boleh dilakukan. Lebih-lebih jika perusahaan monopoli dalam jenis ini dikelola dengan prinsip efisiensi dan profesionalisme yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan yang dimonopoli. Jika prinsip efisiensi diperoleh sepihak, sementara pihak lainnya dirugikan atau hanya mendapat nilai ekonomi sosial yang sangat minimal, maka monopoli semacam justru bertentangan dengan prinsip etika bisnis sendiri, yaitu prinsip keadilan untuk mendapatkan manfaat yang sepadan dan seimbang sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak ini. Kemudian prinsip yang harus dipatuhi itu yang pertama prinsip otonomi. Kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang telah diambil. Kedua, prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak dilandaskan kejujuran, karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Yang ketiga, prinsip keadilan. Dalam berbisnis, setiap orang harus mendapat perlakuan yang sesuai dengan haknya masing-masing. Artinya, tidak ada yang boleh dirugikan haknya. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan, demikian pula untuk berbisnis yang kompetitif. Yang terakhir, prinsip integritas moral. Dalam menjalankan bisnis, para pelaku bisnis harus menjaga nama baik perusahaan agar tetap dapat dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Lalu dimensi moral bisnis. Dalam perspektif makro, dimensi moral merupakan dimensi ketiga pengalaman dasar manusia selain keindahan dan kebenaran. Itulah aspek dalam diri manusia yang berupaya mencari kebaikan. Pertumbuhan suatu negara tergantung pada market system yang berperan lebih efektif dan efisien daripada common system dalam melokasikan barang dan jasa. Beberapa kondisi yang diperlukan market system untuk dapat efektif yaitu A. Hak memiliki dan mengelola properti swasta. B. Kebebasan memilih dalam perdagangan barang dan jasa. C. Ketersediaan informasi yang akurat berkaitan dengan barang dan jasa. Jika salah satu subsistem dalam market system melakukan perilaku yang tidak etis, maka hal ini akan mempengaruhi keseimbangan sistem dan menghambat pertumbuhan sistem monopoli secara makro. Pengaruh dari perilaku tidak etis pada perspektif bisnis makro yaitu pertama, penyogokan atau suap. Dua, hal ini mengakibatkan berkurangnya kebebasan memiliki dengan cara mempengaruhi pengambilan keputusan.
Tiga, coercive act itu mengurangi kompetisi yang efektif antara pelaku bisnis dengan ancaman atau memaksa untuk tidak berhubungan dengan pihak lain dalam bisnis. Keempat, deceptive information. Kelima, pencurian dan penggelapan. Dan keenam, unfair discrimination. Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN yaitu fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co., Black and Vet International, Duke Energy, Hopewell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Lalu, krisis listrik memuncak saat PT perusahaan listrik negara PT PLN melakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya. Selama periode 11 sampai 25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Semua industri Jawa Bali wajib menaati dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batu bara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali, yaitu pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak atau BBM PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN. Tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh di atas. Kejadian itu menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan investor bagi menjadi enggan untuk berinvestasi. Selanjutnya yaitu etika pasar kompetisi. Seperti yang diketahui bahwa pasar kompetisi adalah suatu kondisi pasar, pelaku perusahaan yang masuk di pasar ini cukup banyak, sehingga mereka satu dan yang lain harus memiliki daya yang kuat untuk mampu bertahan eksis dan tumbuh dengan memenangkan dalam persaingan. Hal tersebut membuat para manajer perusahaan dihadapkan dengan tantangan yang cukup berat atas persaingan. Dari aspek tersebut menunjukkan bahwa kompetisi dapat menguntungkan bagi konsumen, akan tetapi harus dilihat cara-cara kompetisi yang dilakukan. Jika kompetisi dilakukan dengan pendekatan profesionalisme yang sebenarnya, yaitu dengan memberikan nilai yang positif bagi banyak pihak, misalnya kepada konsumen, tenaga kerja, pemilik modal, para eksekutif, bahkan kepada para pesaing sekalipun, dan lingkungan fisik, maka bersaing seperti ini sangat didukung oleh etika bisnis. Dengan etika bisnis, hubungan antar pihak-pihak yang saling bersaing akan menciptakan persaingan yang menguntungkan bagi semua pihak. Kompetisi pada era ekonomi global. Ekonomi pada abad ke-21 yang ditandai dengan globalisasi ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi yang akan dihadapi bangsa Indonesia antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. Produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Dengan kegiatan bisnis dapat dikatakan bahwa globalisasi mengarah pada meningkatnya ketergantungan ekonomi antar negara
Melalui peningkatan volume dan keragaman transaksi antar negara dalam bentuk barang dan jasa, aliran dana internasional, pergerakan tenaga kerja, dan penyebaran teknologi informasi yang cepat. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan tantangan yang tidak ringan. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan saing yang tinggi, niscaya produk suatu negara termasuk produk Indonesia tidak akan mampu menembus pasar internasional. Selanjutnya yaitu peran pemerintah. Syarat utama untuk menjamin sebuah sistem ekonomi pasar yang fair dan adil adalah perlunya suatu peran pemerintah yang merupakan kombinasi dari prinsip non-intervention dan prinsip campur tangan, khususnya demi menegakkan keadilan. Menurut teori Smith, peran bahkan campur tangan pemerintah tidak ditolak sama sekali atas dasar prinsip Noham, yaitu bahwa demi menegakkan prinsip keadilan Noham, pemerintah harus campur tangan. Berdasarkan prinsip non-intervention, pada dasarnya pemerintah tidak boleh ikut campur tangan atas kehidupan dan kegiatan siapapun, meskipun pemerintah harus efektif karena khususnya dalam kaitan dengan penegakan keadilan, pemerintah harus tegas tanpa kompromi menindak siapa saja yang merugikan pihak lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.